Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Baik. Jadi nanti kalau misalnya aku tanya ke kalian bagaimana kabarnya, teman-teman jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa? Oke, kita ulangi ya. Apa kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, kita semangat. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Atau siapa yang memimpin doa? Ya, siapa? Oke, boleh kamu dipimpin kemudian berdoa ya. Belum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu dan aku masing-masing doa mulai. Selamat saya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan melakukan bimbingan klasikal. Jadi teman-teman sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu bimbingan klasikal? Ini. Belum? Oke, saya akan jelaskan ya. Jadi bimbingan klasikal adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh saya, guru BK, kepada teman-teman satu kelas dengan jadwal terstruktur. Tujuannya untuk membantu teman-teman mengembangkan pribadi, sosial maupun karir. Nah, ada beberapa pengenal belajar yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama itu dimohon di atas meja tidak ada apapun selain buku dan alat tulis. Dimohon juga untuk teman-teman kalau nggak ada buat tahu alat tulisan apa-apa, tapi dimohon untuk perhatikan dan tidak ada handphone di atas meja. Yang kedua, jika teman-teman ingin bertanya atau berpendapat, dimohon untuk mengangkat tangan terlebih dahulu dan jangan menyela pendapat temannya. Dan yang terakhir, dimohon untuk tetap tertib dan jangan berisik teman-teman. Oke, biar makin semangat, gimana kalau kita istirahat terlebih dahulu? Mau nggak? Ya, boleh. Teman boleh berdiri. Berdiri ya. Oke, boleh duduk lagi. Nah, kalau tadi kita udah speaking, aku ada video pendek, kalian bisa nonton dan disimak. Nanti aku bakal tanya
bakal pilih random salah satu orang untuk membuat kesimpulan dari pertemuan ini. Nah, teman-teman, dari video yang udah ditampilin tadi ada yang membuat kesimpulan? Kalau nggak ada, saya tunjuk ya. Boleh kamu yang sendiri buat kesimpulannya? Apa aja yang tadi? Masa nggak tahu sih? Berarti nggak berarti. Oke, boleh. Nah, isi itu di video tersebut menyampaikan bahwa seorang introvert ingin bernyanyi di atas panggung, cuman ada orang yang gak suka sama dia, jadi dia itu kayak terbayang-bayang, jadi nggak pengen gitu, ingin bernyanyi di atas panggung. Itu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangannya. Oke, jadi benar apa yang tadi disampaikan. Kamu siapa tadi namanya? Adit, ya benar apa yang disampaikan Adit. Kalau dari video tersebut itu si tokoh itu merasa senang dan juga gembira karena mendapat tantangan dari teman lain. Namun di saat yang bersamaan juga dia merasa kecewa dan juga sedih karena mendapat kritikan dari satu orang saja. Nah, menurut teman-teman, seseorang merasa terbebani dan bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain itu karena apa? Ada yang ingin seseorang merasa terbebani dan dia tuh bertanggung jawab gitu buat membahagiain orang lain itu karena apa? Ada yang tahu? Boleh? Karena ekspektasi orang lain. Terus ada lagi? Ya boleh. Dia seorang improviser kan, kayak orangnya itu nggak enakan, dia selalu mikirin perasaan orang lain dibanding dirinya sendiri. Juga menghargai diri sendiri karena orang lain. Ada lagi? Apa yang cukup? Oke, dan terkait teman-teman merasa sifat merasa terbebani dan haus validasi dari seseorang itu dalam ilmu psikologis namanya people pleaser. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan kita akan membahas tentang apa? Oke, boleh dibaca teman-teman semuanya bareng-bareng. Judulnya. Nah, menurut teman-teman, arti dari people pleaser sendiri itu apa? Ada yang ingin berpendapat? People pleaser atau pernah dengar mungkin sebelumnya? Kayak biasanya mungkin itu kayak orang gak enakan. Orang gak enakan terhadap orang lain. Ada lagi?
Dan benar ya teman-teman apa yang dikatakan Adit. Jadi people pleaser itu adalah orang yang gak enakan atau adalah perilaku seseorang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain dan sulit mengutamakan dirinya sendiri. Jadi dia tuh kayak apa-apa tuh maunya ngebahagiain orang lain gitu. Padahal dirinya sendiri itu juga harus bahagia, tapi dia malah mengutamakan orang lain. Nah selanjutnya teman, ada yang tahu ciri-ciri dari people pleaser itu? Ciri-ciri dari people pleaser, orang yang gak enakan. Apa? Ciri-ciri dari orang yang gak enakan. Iya bagus. Tidak bisa menolak perintah dari orang lain. Tidak bisa menolak perintah dari orang lain. Ada lagi? Udah. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dari people pleaser. Yang pertama itu sulit berkata tidak. Jadi dia tuh kalau misalnya ada orang yang mau ngajak main, ngajak nongkrong, dia tuh sulit berkata tidak. Gitu. Nah, yang selanjutnya takut mengecewakan orang lain. Kayak tadi misalnya kita diajak nongkrong, diajak ngopi gitu, atau bilang nggak mau gitu. Itu tuh diri kita itu ngerasanya takut ngecewain orang lain gitu, atau teman-teman kita itu jadi sedih kalau kita bilang enggak. Nah, selanjutnya ada mengorbankan teman sendiri. Dan yang terakhir ada haus pujian dan validasi. Jadi karena dia nggak pede dan nggak enak gitu, jadinya dia tuh pengennya dipuji terus sama orang. Ini berarti baik aku. Selanjutnya ada penyebab dari people pleaser. Yang pertama itu harga diri rendah. Jadi dia ini harga diri rendah itu dia tidak percaya diri karena yaitu dia harus pujian dari orang lain. Nah takut ditolak atau takut dijauhi. Kayak misalnya tadi diajak nongkrong, diajak ngopi, terus kita bilang nggak mau, takutnya kita itu ditolak atau dijauhi atau malah kita itu nggak ditemani sama dia. Kalian kan rasa kayak gitu pernah nggak? Kayak diajak nongkrong atau diajak main tapi kalian sulit gitu bilang tidak, pernah nggak? Atau iya aja gitu padahal nah contohnya kayak apa? Diajak main gitu kan. Terus mau nolak nggak enak. Ya, terus Jadinya ikut terpaksa. jelek pasti ya untuk semua orang. Nah, selanjutnya ada pola asuh tertentu. Jadi dia tuh dari kecil udah dididik buat jadi orang yang penurut, terus juga dia susah untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, yang terakhir ada pengaruh media sosial. Kalian pasti semua di sini pada bermedia sosial kan? Lagi mungkin yang followersnya udah banyak. Nah, terus dia posting sesuatu, misalnya ngikutin likes-nya atau komennya ini baik atau buruk. Nah selanjutnya ada dampak people pleaser. Itu kelelahan. Efek dari kita ngebahagiain diri orang lain itu bisa jadi kita itu kelelahan atau burnout karena kita merasanya kayak diri kita aja gak bahagia tapi kita ngebahagiain diri orang lain. Selanjutnya ada takut percaya diri. Nah takut percaya diri itu gimana? Dia gak percaya gitu sama dirinya sendiri karena ya itu tadi. Nah selanjutnya ada stres dan cemas karena pikiran yang tadi sulit berkata tidak, akhirnya dia kepikiran dan ya jadinya stres dan cemas. Dan yang terakhir ada kehilangan jati diri. Selanjutnya ada cara berhenti menjadi people pleaser. Belajar berkata tidak. Kayak tadi ya teman-teman, mungkin teman-teman yang diajak nongkrong atau diajak buat ke kafe tapi iya aja gitu, padahal di hari itu dia nggak punya uang atau dia tuh lagi nggak enak atau dia tuh lagi sakit gitu, tapi dia sulit berkata tidak. Ya mulai sekarang berarti teman-teman harus berusaha untuk berkata tidak, karena berkata tidak itu nggak salah teman-teman, kita boleh berkata tidak dan itu gak jahat buat teman-teman. Nah yang kedua ada tetapkan batasan. Kalau misalnya kita merasa udah dimanfaati nih sama teman kita, nah itu tuh kita harus membangun batasan kayak oh udah ya gitu, atau bukan di apa ya, bukan dari temenin tapi dijaga aja batasannya. Kalau teman-teman merasa kayak itu udah
mencapai batasannya kayak udah dimanfaatin, misalnya kita orang kaya, nah dia tuh kita tuh apa namanya deketin kita tuh cuma buat ya dijajarin aja, atau teman-teman yang pintar di kelas mungkin ada teman yang tadinya nggak deket gitu tiba-tiba mendekat karena dia tuh tahu kita pintar dan pengen gitu ngerjain PR kita atau dimanfaatin gitu. Nah selanjutnya ada komunikasi asertif. Nah jadi teman-teman utamakan teman-teman itu kalau untuk berhenti jadi pemeriksa itu berkata jujur gitu, komunikasi asertif, karena sebaik-baiknya komunikasi asertif gitu. Kita berusaha jujur terlebih dahulu, kayak misalnya kita ngomong itu teman kita yang ngajak main, aku lagi nggak bisa gitu, aku lagi nggak punya uang, atau aku mau istirahat dulu ya gitu, atau aku mau kerjain PR dulu ya gitu. Nah yang terakhir ada bangun kepercayaan diri. Teman-teman nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Boleh dihitung 1 sampai 3 dari sebelah sana, mungkin yang baju biru boleh dihitung dari 1 sampai 3. 1, 2, Sini. 3. Nah, udah hafal kan urutan masing-masing tadi? Berapa? Apa nomornya? Hafal nggak tadi? Nomornya. Nah, jadi nanti aku bikin 3 kelompok. Per kelompoknya itu masalahnya beda-beda. Jadi nanti teman-teman bisa isi di sini ada perilaku, penyebab, dampak, solusinya. Nanti aku kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk ini. Terus juga nanti teman-teman setelah mengerjakan presentasi ya perwakilan dari kelompoknya. Nah sekarang duduk ke kelompoknya masing-masing. Ayo boleh pindah. Yang satu sebelah sana, yang sebelah sini. Satu mana satu? Boleh kita jadi harus paham ya sama kasusnya. Itu apa? Ini ya. Buat yang presentasi. Ini berapa?
bisa. Iya, satu dua coba. Ini. Oh, enggak. Benar enggak? Mungkin namanya dulu aja kita dulu. Oh, benar. Langsung aja enggak? Oke, waktunya udah selesai. Mungkin perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3 masih satu orang. Langsung aja. Kita disikat nih, besok ya. Besok berkok. Kan dari kelompok 9. Oke, boleh mulai dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, dari perwakilan kelompok 1. Di sini saya akan menyimpulkan dari problem solving. Di sini kasusnya ada Rina selalu membantu mengerjakan tugas temannya meskipun tugasnya sendiri belum selesai karena takut dianggap dia berlebih. Pertanyaan pertama yaitu perilaku people pleaser yang muncul itu apa? Rina tidak menyelesaikan tugasnya sendiri dan malah membantu tugas temannya karena takut dianggap dia peduli oleh teman-temannya. Penyebabnya Rina takut dijauhi oleh teman-temannya. Rina mungkin pernah mengalami perundungan akibat tidak membantu tugas temannya. Dampaknya, tugas Rina tidak jadi selesai dan Rina bisa berkurang nilainya. Solusi yang dapat dilakukan yaitu Rina menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu, baru membantu tugas temannya. Boleh dilanjut, Bang Sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ini menyampaikan hasil kasus yang kita peroleh itu adalah Andi selalu mengikuti pilihan teman saat melakukan kegiatan padahal sebenarnya tidak setuju tetapi takut dijauhi. Pertanyaan pertama, perilaku people pleaser yang muncul itu adalah sulit untuk mengatakan tidak setuju pada pilihan temannya itu. Pertanyaan kedua itu penyebab. Itu ada takut dijauhi temannya karena beda pendapat dari temannya. Terus pertanyaan ketiga itu ada dampak. Dampaknya itu sulit menentukan apa kemauan dari diri sendiri. Pertanyaan keempat itu solusi yang dapat dilakukan, yaitu belajar untuk bilang tidak pada orang lain dan coba belajar menyampaikan pendapat diri sendiri kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pendapat saya dari kelompok 3. Dari kasus tersebut, Maya menghapus unggahannya di media sosial karena jumlah like sedikit dan merasa dirinya tidak menarik dibanding teman-temannya. Pertanyaan pertama yaitu perilaku people pleaser yang muncul dari Maya tersebut, yaitu
Maya tidak percaya diri karena merasa tertekan oleh postingannya sendiri. Terus penyebabnya karena dia mengunggah postingan di media sosial dan jumlah mereka yang didapat sedikit dan merasa dirinya tidak menarik dibanding teman-temannya. Terus dampaknya yaitu Maya tersebut menjadi kurang percaya diri, takut bersosialisasi dengan orang lain. Solusi yang dapat dilakukan oleh Maya yaitu tidak seharusnya memikirkan like pada postingannya, dan Maya juga harus lebih meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Oke, boleh dulu. Oh, sekian dari presentasi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, selanjutnya sebelum kesimpulan, saya ada pengisian evaluasi dengan evaluasi. Kalian boleh isi ya masing-masing. Silakan aja. Yang nggak bawa pulpen mungkin boleh ganti-gantian sama ini ya. Kalau udah boleh lanjut kita cari yang boleh. Kalau misalnya atau skalanya bisa dilihat di petunjuknya teman-teman di atas. Isi nama ya teman-teman, jangan lupa. Ya, namanya di atasnya ya teman-teman. Masih nggak usah. Iya dong. Kayaknya berapa? Iya. Aku. Ya, ya. Iya, di atasnya. Awal.
Teman-teman, karena durasi kita sudah selesai, sebenarnya ada yang ingin menyimpulkan materinya? Kalau nggak ada, mungkin salah satu aja baca kesimpulan yang ada di depan. Siapa yang membaca? Yaudah ya, saya lagi lah. Ayo boleh. Yang kenceng ya. Ya, kesimpulannya adalah jadi diri sendiri bukan berarti egois, tetapi menghargai kebutuhan, perasaan, dan nilai diri yang kita miliki. Kita tidak harus selalu menyenangkan semua orang untuk dianggap berharga. Dengan mengenali batas sendiri, berani kita berkata tidak dan membangun kepercayaan diri yang sehat. Kita dapat menjadi pribadi yang lebih autentik dan bahagia. Tidak itu wajar ya teman-teman, dan tahu batasan juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah aktif berpartisipasi dalam kegiatan kasih tahu hari ini. Sebelum saya akhiri, saya ada kata-kata motivasi atau tidak harus menyenangkan semua orang untuk menjadi berharga. Mungkin segitu aja materi kita atau pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum